bisa pilih mau terlahir di keluarga yang mana. Jadi terlahirlah di keluarga Tionghoa ya. Nama Indonesianya Denis, tapi nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Ulangi. Nah, silakan di murojaah nanti setelah Lin itu marganya, Chin dari kata cinta. Beda makrosnya bu ya. Agak hames, ini lebih hames ya. Cinta artinya emas, Fu-nya dari kata Xingfu artinya blessing, berkah. Jadi banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggalnya gak Islam percuma ya. Jadi mohon doanya. Lalu lahir di Bogor tahun 1991. Seumuran Pak? Seumuran Pak. Ibu seumuran Bu? Tenang ya. Kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak. Kalau yang usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit. Lihat semuanya. Karena saya bentar, lihatin dulu satu-satu. Masya Allah. Allah di sini banyak, Masya Allah. Tapi kalau diperhatiin wajahnya satu-satu sih, di sini gak ada yang pernah jadi bandar judi kayaknya. Bandar arisan, bandar beras. Maka ya itulah ya, ini kisah tentang maha baiknya Allah sebetulnya. Bukan kisah tentang hambanya mah gak bisa apa-apa. Karena mengingat dulu ada guru ngaji saya di Bogor, namanya Ustadz Samsan Nur Hidayat. Beliau pernah ditanya oleh jemaahnya, pertanyaannya kayak gini, Ustadz, kenapa Ustadz bisa jadi Ustadz? Ustadznya kebanyakan. Beliau jawab, dulu nggak tahu, beliau bilang jawabnya sebetulnya Allahu a'lam, tapi beliau ingat dulu ayahnya suka ngajak ketemu kiai, diajak ke pengajian, meskipun kalau di pengajian kalau nggak lari-larian tidur ya. Beliau bilang mungkin itu wasilahnya. Pas beliau bilang kayak gitu, saya coba pikir lagi, ayah saya juga waktu itu ngajak saya ketemu orang, tapi ketemu bandar judi yang lain gitu. Ketemu ya, tapi tetap ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada mereka juga ya. Maka kalaupun ada kebaikan yang ada dan yang disampaikan pada diri ini, aku yakin bukan karena diri ini ya. Bukan, Allah aja yang maha baik. Mudah bagi Allah mematikan diri ini detik itu juga di sana. Tapi Allah malah izinkan diri ini bisa pulang, ketemu dengan guru-guru, bisa ngaji dan yang lain-lain. Ada yang unik, waktu itu guru cerita tentang, beliau bertanya tentang orang-orang yang bisa tiap tahun pergi umroh atau bahkan tiap tahun pergi haji. Ditanya satu-satu, apa sih amalannya sampai Allah undang tiap tahun? Dari mereka ternyata menjawab, apakah ahli duha? Enggak. Ahli tahajud? Terakhir tahajud mah di Ramadan kemarin. Ya, saya belum tahajud lagi dan lain-lain. Ada ternyata tidak ada amalan rahasianya kan? Tapi ada satu yang malah menjawab kayak gini, mungkin justru dosa kami jauh lebih banyak, makanya Allah undang ke sini untuk bertobat ya. Maka pun kalau misalkan ini ya Allah, pokoknya pun biasa we ngeliat si Koko mah aslinya banyak dosa ya. Ini mah Allahnya aja yang begitu baik menutupi aib-aib dan kesalahan. Apa kok yang dilakuin dia? Akhirnya memang lebih tepatnya 5 Februari 2014 sampai 15 Maret 2017 ada episode yang disesali, yaitu diri ini berangkat ke Thailand jadi bandar judi ya. Walaupun dengan backgroundnya juga memang saya TK sampai SMA sekolah Katolik, udah gitu jadi ya dulu makannya babi ya. Ini pernah? Janganlah. Meskipun doyan tapi kan nggak boleh ya. Terus udah gitu nyari duitnya di Thailand pula seperti itu ya. Kenapa kok berangkat ke sana? Alasan pertama nomor satu yang jelas karena lemah iman. Yang kedua memang ada kondisi waktu itu sempat keluarga kami diuji kepahitan ya, usaha papi bangkrut, sakit pula. Tapi demi Allah yang paling berat itu bukan ketika diujinya sebetulnya, tapi ketika melihat orang-orang yang disayang nangis terluka tapi diri ini tidak ada daya dan upaya tak bisa bantu apa-apa ya. Maka kayaknya dulu waktu itu mikir, kayaknya kalau saya punya banyak uang bisa senang dan bisa bahagia. Maka terimalah tawaran ke sana. 2 tahun pertama kerja dulu di sebagai IT, ngurusin sistem, ngurusin teknologi yang di kasino sana. Makanya ngerti betul sebetulnya nggak ada yang main judi menang, adanya
katanya lagi dikasih menang. Ya. Yang kan, jangankan judi lah, tahu mesin capit boneka lah. Ya. Itu aja kalau kita beli mesinnya nanti ditanya sama teknisinya, ini mau di putaran keberapa? Maksudnya, iya, misalkan di putaran ke-10, nanti putaran 10 dia nyakitnya lebih kencang. Jadi biasanya yang itu yang menang. Gitu loh. Coba Bapak bayangin dengan, apakah Bapak sepolos itu bahwa kalau setiap capitannya selalu kuat, setiap orang main terus menang, itu bangkrut, Pak. Ya, iya dong. Apalagi judi, Pak. Apa kita benar-benar serius ini judi online kan nggak tiba-tiba ada. Ada orang dong yang bikin. Yang bikinnya manusia juga kan, punya syahwat, punya hawa nafsu, pengen ngenyangin perutnya. Maka apa kita benar-benar serius berpikir bahwa bos judi online itu sengaja bikin kasino online dengan niat untuk bagi-bagi duit secara cuma-cuma kepada seluruh pemainnya dengan cara dikasih menang? Mustahil. Kalau kata Sri Mulat mah, hil yang mustahil, bukan hal yang mustahil lagi, ya. Karena kalau dari awal mereka niatnya bagi-bagi duit, nah, maka yang diuji yang mereka buatnya lembaga zakat infak sodako, ya, bukan web judi, ya. Maka ya udah 2 tahun pertama kerja di sana jadi IT-nya, ya. Nah, jadi masih makan gaji sama komisi. Gaji pertama bulan pertama 6 juta sebulan. Itu di luar apartemen, di luar pulang tiket pulang pergi selama setahun 3 kali boleh pulang, ya. Di luar uang makan juga. Uang makannya waktu itu awalnya 8.000 baht, berarti sekitar 3.200.000 kalau dirupiahkan, karena kurs sekitar 400 perak sekarang, 1 baht 400 perak, ya. Nanti naik memang jadi 10.000 baht, jadi 4 juta. Tapi gaji pertama 6 juta, bulan selanjutnya jadi 7 juta, setelah 3 bulan jadi 9 juta, setelah setahun jadi 11 juta, setelah tahun kedua jadi 20 juta sebulan. Kenyang lah untuk anak umur 23 tahun, karena bersih itu semuanya, mana nggak ngerokok lagi, jadi makin utuh, ya. Iya, udah gitu akhirnya setelah 2 tahun resign, kan. Kenapa resign? Karena buka kasino sendiri, ya. Jadi tambah dalam, Pak. Kerjasama sama orang Hongkong waktu itu, makin gede, ada titik tertingginya di hari, ada 1 hari itu 80 jutaan, ya. Jadi rumah pertama yang saya beli umur 22 tahun, ya, ya pokoknya haram lah ya semuanya. Terus kenapa berhenti ya tuh, Dan? Awalnya bosen, Mbak. Bosen sih, beneran, Mbak. Kami kemarin ngobrol sama direksi PT PJB gitu ya. Salah satu kesimpulannya adalah gini, orang-orang yang pada pengen kaya, menjauh segitu ngoyohnya pengen jadi orang kaya, kalau pengen jujur satu, karena mereka belum pernah kaya. Coba nanti tanyain sama orang yang udah pernah kaya atau dari lahir kaya. Makanya nanti ada istilah OKB, OKL, ya. Orang kaya baru, orang kaya lama, kelakuannya pasti beda, ya. Karena nanti sama, Pak, selagi judulnya dunia itu biasa aja, Pak, lama-lama. Sebagaimana Bapak dulu senang dapat uang 2.000 waktu masih anak-anak, sekarang Bapak dikasih 50.000 juga nggak senyum, Pak. Nah, Pak, kamu saya jadi di SMS sama bos misalkan, Pak, saya naikkan ya gajinya. Wih, berapa bos? 50.000 sebulan. 50.000 sebulan, malah ngambek ya. Padahal 50.000 tetap lebih banyak daripada 2.000, ya. Atau kita makan all you can eat, ya, 5 menit pertama daging begitu menggoda. Coba 2 jam kemudian, Pak, gumoh ternyata juga, ya. Handphone baru, ya. Wah, hari pertama WA balas WA sekali, poles, ya, lebih glowing daripada wajah sendiri, ya. Masya Allah. Tapi begitu 5 tahun pakai, ya, dilempar-lempar juga biasa aja. Bosan kan? Gitu, awalnya senang. Tapi kalau bosan, nanti akan menuju kejenuhan. Jenuh itu akan membawa kepada kegelisahan. Jadi setelah 3 tahunan di sana mulai nggak bisa tidur. Paling lama tidur 3 jam, 4 jam, kadang gelisah, kecewa, bangun, kadang mimpi buruk. Dan yang pertama saya lakuin, biasanya kalau bangun mimpi buruk, Pak, saya ambil handphone cek saldo gitu. Masih banyak gitu. Tapi tetap nggak menenangkan. Ya udah, ketemulah sama sesama yang bandar yang lain, ya. Nah, ini bandar ini macam-macam, ada yang buangnya, ada yang masih lebih gede, Pak. Jadi saya tuh di sana masih biasa aja sebetulnya. Karena kalau 80 juta dikali 30
cuma 2,4 miliar. Mereka ada yang nyampe bersih 8 miliar sebulan, Pak. Di luar biaya foya-foyanya, di luar dugemnya aja pernah nyampe rekor 1,2 miliar sebulan. Karena dugem nggak mungkin bawa susu ultra, Pak. Obat-obatannya mahal, minumannya mahal. Coba ya, minuman keras itu udah mahal, pahit, gak enak, bikin badan sakit, ada yang beli, minumnya dia bangga. Kayaknya setan ngakak banget ngeliat orang mabuk. Iya dong. Bukan. Obat-obatannya ekstasi dulu Inek 800 ribuan, paling murah standarnya. Sabu-sabu 1,2 juta 1 gram. Bapak nggak usah survei ya, ini cukup tahu aja. Ini nggak usah nyari bandar, ini tahu aja ya. Terus, mohon maaf, tempat seperti itu pasti ada perempuannya kan? Kasihan lihat perempuan di situ, ya Allah, baju belum beres dijahit udah dipakai. Bawaannya pengen nafkahin, maksudnya ngasih mukena. Gitu ya. Ya intinya itu adalah pelarian kami. Karena ada satu titik di mana akhirnya memang di sana hiburannya cuma 2 sih, soalnya kalau nggak diskotik kasino udah itu doang. Ya. Begitu beres, tapi ketika efek minuman habis, efek obat-obatan mereka habis, suka mulai doyan ngoceh kan kalau udah lagi efek obat-obatan. Tapi kadang pas lagi kayak gitu ocehannya bener, sampai kapan ya hidup kayak gini, capek, jenuh gitu. Padahal mereka dugemnya istiqomah, konsisten gitu ya. Karena memang saking paling lama libur 3 hari, Pak. Pasti udah berangkat lagi ya. Terus dilakukan, tapi sama berulang, beres efek obatnya habis belum tadi maksudnya kan, jadi di dalam perut ibu kita belum bisa apa-apa, belum bisa kerja, belum bisa ngelamar kerja, belum bisa sholat ya, tapi ibu kita makan apa aja jadi itu jadi nutrisi bagi si janin. Pertanyaannya kan satu, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datangin janin? Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sholat, bisa sujud pada Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya masalah rezeki. Runtuh aja itu mah, perasaan bangga diri kayak ditampar, runtuh semuanya. Ya Allah, harus masuk akal itu kok saya nggak nyadar ya. Bodoh berarti aslinya saya itu, cuman hamba nggak bisa apa-apa. Tutup YouTube-nya, pesan tiket pulang. Udah sampai sekarang, mulai dari 15 Maret sampai 2017, ya udah mulai ngaji. Tapi ngajinya di Bali, cobain ngaji dulu, beda satu kajian ke kajian lain lagi kalau masih ada, baru ada waktu sisa ngurusin kerjaan, nyari nafkah, nyari duit. Karena udah pernah nyari duit melulu, gak nyari Allah, gak bahagia juga. Pengen tes, sok mati gak coba nyari Allah dulu, baru sisanya nyari duit. Udah tambah gemuk malah katanya. Ya udah gitu. Paling mungkin yang sekaligus ininya. Jadi pulang teh waktu itu saya masih bawa rencana cadangan, Pak. Masih ada lah sisa uang, tinggal berapa ratus juta gitu ya. Terus buat kalau modal usaha, kalau apa nih. Tapi teh haram, ya. Mungkin kata Allahnya gini kali ya. Katanya pengen tobat. Kalau ibu-ibu kan kalau suka itu yang di TikTok tuh siapa? Ibu-ibu tuh bisa nunjuk orang pakai bibirnya aja, Pak. Itu datang tuh. Hati-hati ditabuk malaikat tuh nggak balik lagi. Kadang pakai lidah. Lupakan informasi ini, tidak pentingnya. Tapi ya mungkin kata Allahnya, oh katanya pengen tobat, masa uang haramnya masih disimpan, tapi nggak sanggup buangnya ya. Iya ya Allah, saya nggak sanggup buangnya, lemah imannya, segitu melekatnya harta tersebut ya. Oh tenang, nanti dikirimkan bala bantuan. Jadi Allah kirimkan para penolong. Siapa? Tukang tipu datang semua. Teman dari kecil, teman dari sekolah, ngajak bisnis, bawa proposal, investasi, minggat sampai sekarang gak ada orangnya. Ada yang dianya jujur, sayanya jujur, bangkrut pas usaha sama dia. Intinya emang mulai lagi dari nol, penyucian itu, pembersihan. Dari mulai jualan kaos kaki di emperan, di CFD, dari mulai jadi kurir salah satu ekspedisi ya, naik motor, bawa paket, ngetokin pintu orang masuk ke dalam gang, tok paket.
geheng itu panas-panasannya. Awalnya perih lah, ya Allah. Tapi waktu pas perih saya berusaha nampar dirinya kayak gini. Kalau ini masih terasa sakit, berarti memang segitu melekatnya dunia itu di hati saya. Kalau memang ini masih terasa sakit, berarti belum Allah yang di hati saya. Sampai akhirnya 2-3 tahun itu selesai episodenya, baru sadar bahwa oh itu teh pertolongan. Dan lumayan, jadi nggak sisa uang haramnya nggak ada yang kemakan. Kebayang hijrah tobat sambil masih makan ini haram, berat banget, masih bolak-balik lagi. Ya. Dan memang setelah akhirnya kalau itu mau rugi wae, setelah episode itu selesai, entah yang gimana dia ada untung yang tidak diduga-duga. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya. Maka datang dari tidak diduga, kayak bisnis ini untungnya berapa ya, cuma 500 ribuan sih, dapatnya 15 juta, ada yang kayak gitu. Ya. Jadi udah deh, intinya sederhana, menderita itu bukan karena tidak adanya nikmat, tapi karena tidak adanya syukur. Dan menderita itu karena kita meletakkan kebahagiaan kita pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu terbaik buat kita. Kita tuh kalau mau jujur bukan makhluk yang maha tahu. Kita bahkan gak kenal sama diri sendiri. Bapak tahu berapa jumlah giginya? Pernah ngitung? Enggak ya? Ada yang jawab, oh 2. Oh emang udah nenek-nenek, tinggal 2, gampang gitu ya. Tapi ternyata kita gak kenal jumlah rambut, gak tahu kapan meninggal, gak tahu. Terus udah kita bukan makhluk yang maha tahu, lalu sang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Terus kita so tahu, ya Allah yang terbaik buat saya yang ini. Kenapa kamu yang tidak seperti yang saya harapkan? Ya udah, terus selamat menderita. Udah terima ya, gimana itu? Terima Bu ya. Kadang ibu-ibu Masya Allah tidak ingin terlihat kurang langsing, setiap kali foto tahan nafas. Selesai di foto, kenapa wajah saya biru begini? Kekurangan oksigen. Udahlah, tenang Bu ya. Jangan takut jadi tua Bu ya. Kenapa? Karena udah jadi Bu, nggak bisa mundur lagi ya. Gak perlu berkata, ih si Koko gak tahu. Dulu ibu kalau pakai seragam SMA lucu loh. Iya, pergi. Ibu pengen tambah lucu ibu? Silakan dipakai lagi sekarang seragam SMA. Datang ke majelis ini, pecah itu pasti. Ya, udahlah, terima ya. Capek karena kemauan. Cukup mungkin disisakan waktu. Barangkali ada diskusi atau dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan. Tolong diperbaiki ya. Atau ibu-ibu nih, gue lebih pengen tanya jawab atau foto-foto ibu jadi. Kembalikan aja lah. Ke siapa? Mbak? Satu foto. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau tanya, mungkin bapak-bapak. Dua pertanyaan dulu ya, satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Itu akhwat ke belakang ya. Gimana ngirim? WA aja WA. Estafet ya, estafet. Yang bapak-bapak satu mungkin ada? Iya, nanti dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu. Jadi mungkin saya bisa dibilang anak muda juga gitu ya Bu. Melihat bagaimana kemudian di daerah saya, di desa saya itu mungkin judinya memang bukan seperti Koko gitu yang besar ya. Mereka sekarang itu kok ini benar-benar terasa sekali judi online. Jadi saya di sini resah juga gitu kan, melihat apa sih seharusnya yang bisa saya lakukan. Ada fenomena gitu kan di desa saya itu sampai menggadaikan rumahnya padahal dia punya anak seperti itu, dan itu judi online kok. Maksudnya kan itu nggak fisik gitu loh kan. Nah itu benar-benar kita nggak harus datang ke sana,
tapi sekarang itu benar-benar terasa bagaimana judi online ini ke anak-anak SMA, ke bapak-bapak, bahkan ibu-ibu seperti itu. Dan sampai saya ini pernah dicurhatin sama salah seorang anak SMA gitu kok. Dia benar-benar sudah ada rasa apa ya, rasa lelah, rasa pengen keluar, tapi seperti tidak ada pilihan di kehidupannya, katanya seperti itu. Dia main judi online dan saat ini dia juga curhat kalau misalkan dia mau kerja, nah dia nggak punya pilihan karena merasa himpit ekonomi. Dia harus kerja ikut omnya, salah satu pemilik klub di daerah Sumatera, aku banyak cabangnya, jadi dia harus kerja di sana. Nah, mungkin pertanyaannya jadi seperti ini kok, kita mungkin harus bagaimana ya ketika melihat hal-hal seperti ini gitu. Kemudian karena itu bukan keluarga kita, bukan anak kita, kira-kira solusinya itu apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang di sekitarnya itu ada fenomena seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin pertanyaannya adalah bagaimana sih perasaan Indonesia melihat ya, fenomena judi online ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Makanya salah satu caranya yang ini yang dilakukan. Orang bilang berkoar-koar di podcast terkait masalah judi, sebetulnya di awalnya nggak bahas judi ya. Begitu banyak video yang udah diupload di YouTube bahas macam-macam. Ada bahas kitab adab, kitab al-hikam, kitab Riyadhus Shalihin, ngaji macam-macam. Yang viral tentang judi. Ini Densu sih ini, si Bang Densu nih. Pengen lumayan nih di Densu bisa nyampe tentang Islam judi wah yang dia tanyain. Maaf ya Bang ya, nggak tahu nonton apa nggak ya Bang Densu sambil live ya. Tapi ketika akhirnya malah justru konten itu yang viral ya berarti fakta sih bahwa memang di Indonesia tuh segitu merebaknya. Makanya memang yang selama ini inilah salah satu upayanya Mbak ya, ikut menyampaikan, ikut ngajak mikir sebetulnya. Karena sebetulnya dalam dakwah yang kami sampaikan yang sudah diberikan Allah, berarti di hati kita ini belum tulus kepada Allah ya tadi. Yang pengen saya tanyakan di sini adalah bagaimana sih kok tips untuk bisa kita introspeksi atau muhasabah diri ketika kita sedang berada di posisi puncak. Karena kebanyakan yang saya alami, saya tahu ketika kita berada di posisi puncak nih, kita pendidikan paling top, karir paling top, semuanya paling top, kita ini jadi apa ya, secara nggak sadar kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Kita merasa sombong atau bahkan tanpa sengaja juga ada tutur kata itu yang menyakiti. Tapi ketika dikasih tahu, kamu salah, justru malah menolak karena kita ada di posisi lebih baik atau di puncak itu tadi. Mungkin sekian. Baik, bismillah. Allah tolong juga sih pasti nanti dengan ketemu yang lebih kaya tapi lebih tawadu, atau juga dengan cara diambil dulu sebagian, dikira ini masalah sekecil ini, uang saya banyak, teman saya banyak, dikira akan mudah selesai, relasi saya banyak, tapi kok nggak selesai, misalnya tidak sadar dari situ ya. Tapi memang ya di situ fungsi akal mesti main banget sih. Kenapa kok jadi bahasnya akal? Karena orang tidak ada akalnya tidak diminta beribadah sama Allah. Orang gila kan tidak diwajibkan sholat. Maka ya punten, mudah-mudahan semuanya waras aja gitu ya. Karena orang yang waras pengennya pasti dapat kebaikan. Salah satu bab keimanan kan meyakini kalau Allah suruh itu adalah kebaikan pasti buat kitanya. Kalau Allah sampai larang karena itu bakal buruk buat kitanya. Ini dua nih. Satu isinya susu, satu isinya racun. Yang mana yang diambil? Susu. Kenapa ngambil racun? Si akal menghalangi. Saya sakit lah makan racun ya. Atau nggak ada dua jalan, satu ke kiri, satu ke kanan. Kita udah lihat yang ke kiri pada jatuh semua karena banyak lubang. Terus masa kita ikutan ke kiri? Jelas-jelas di situ ada lubang. Kan nggak masuk akal. Dan ketika akhirnya kita lagi berada di ketinggian puncak karir dan yang lain-lain, yuk wisata rohani lah minimal ke kuburan ya. Yo, dia lebih kaya dari saya. Kan bukan tanpa alasan Allah kasih contohnya Firaun. Hidup 400 tahunan, kaya jelas ya.
Dia jelas-jelas kaya, berpuasa, tajir melintir, istri soleha, nggak kurang apa lagi. Sakit nggak pernah, demam nggak pernah, batuk pun seumur hidup nggak pernah. Kenapa? Mulia? Enggak, hina. Terbukti gak ada orang tua ngasih nama anaknya Firaun gitu. Ya. Bu, anaknya lucu banget, siapa nama anaknya? Firaun kok. Enggak bisa dicerna kaya, maka bismillah. Sering-sering bisa terlani, ya. Itu bisa selain mengingatkan bahwa kita trustnya cuma hamba. Makanya kadang salah satu masalah itu salah satu manfaatnya adalah menyadarkan bahwa saya teh beneran cuma hamba. Saya pikir masalah semudah ini, sekecil ini, tapi kok nggak beres-beres. Karena memang saya cuma hamba, nggak bisa apa-apa. Karena kalau misalkan makanya di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu As-Sakandari menyebutkan di situ salah satu alasan Allah ngasih masalah itu karena saking besarnya bahaya dosa ujub itu perasaan bangga diri ya. Ini kekayaanku, ini kebanggaanku, ini prestasiku. Tadi ketika sedang dikejar-kejarnya, saking bahaya dosa tersebut, disebutkan di situ Allah dengan sengaja memberikan masalah atau tidak mengabulkan sebagian dari permintaan orang tersebut. Agar apa? Agar dia sadar, iya saya cuma hamba, nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi Allah lebih milih untuk tidak mengabulkan sebagian permintaan hambanya, meskipun Allah tahu itu akan membuat hambanya yang ia sayang menangis sejadi-jadinya. Tapi itu lebih Allah pilih daripada dia kena dosa ujub, karena tadi semuanya serba baik. Mudah mau Allah yang tolong, tapi dia yang belagu misalkan, ya. Dan Allah tahu itu, dan karena Allah jelas mengetahui itu dosa yang amat sangat menghancurkan, makanya sesekali kita pasti akan kena masalah. Ya. Untuk apa? Allah lebih pilih itu untuk menolong kita. Ya. Jadi ketika ada masalah lalu terasa berat, yuk jujur-jujuran aja. Ya. Bisa jadi ya salah itu selalu terasa berat karena dua hal. Satu, kita segitu cintanya sama dunianya. Atau dua, kita belum pengen surganya Allah. Padahal setiap kepahitan apapun yang kita alami, ujung-ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, meninggikan derajat. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surga. Kalau kita masih ngambek, ya bukan. Bisa jadi kalau kita nggak pengen surga, pengennya bahagia di dunia doang. Makanya saya menulis Allah boleh bisa, mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan. Oke, itu langsung ke pertemuan. Boleh satu lagi? Boleh satu lagi, ini dari YouTube. Waktunya udah habis Bu ya? Habis. Iya habis Bu, mohon maaf. Nanti aja di WA. Baik, di sini ya. Kita habis ini langsung qomat dan sholat. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Tolong dimaafkan jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dinasihati dan dimaafkan. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepada-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sholat isya.